Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Vicky dan Bu Diarani selaku dosen pengampu mata kuliah AKL 2 kelas F karena telah memperkenankan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 12 yaitu derivative and foreign currency. Di slide berikutnya akan menampilkan anggota dari kelompok kami. Baik, anggota dari kelompok kami yang pertama saya sendiri Lailatul Nafia dengan NPM akhir 004, lalu ada Rizky Aprilia Saputri dengan NPM akhir 032, lalu ada Rafandika dengan NPM akhir 059, dan yang terakhir ada Nadia Febrinta Putri dengan NPM 148. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nafia dengan NPM akhir 004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai derivatif. Derivatif merupakan kategori luas dari sekuritas finansial yang nilainya bagi investor itu memiliki hubungan langsung dengan fluktuasi harga, suku bunga, atau variabel yang lain yang menjadi dasarnya atau underlying. Karakteristik utama dan fungsi yang pertama ada tujuan utama di mana kontrak derivatif ini digunakan oleh bisnis untuk membatasi paparan terhadap fluktuasi harga atau suku bunga. Lalu ada mekanisme di dalam satu pihak dalam kontrak pada dasarnya itu bertaruh bahwa harga atau suku bunga yang mendasari akan bergerak berlawanan dari harapan pihak lainnya. Lalu ada hedging, yaitu lindung nilai, di mana pihak yang berupaya mengendalikan resiko perubahan harga atau suku bunga ekonominya sedang melakukan kontrak derivatif atau kontrak lindung nilai, hedge. Struktur kontrak dan akuntansi itu bervariasi tergantung pada jenis resiko yang dikelola. Lalu ada manfaat di mana perusahaan itu mengadakan kontrak derivatif untuk mengurangi kerentanan arus kas, nilai pasar aset, dan liabilitas serta pendapatan mereka terhadap perubahan harga barang, komoditas, dan instrumen keuangan yang mereka beli, jual, atau investasikan. Resiko yang paling umum terjadi di perusahaan atau resiko yang dilindungi oleh perusahaan itu yaitu ada suku bunga, harga komoditas, nilai tukar mata uang asing, dan harga saham. Lalu di sini ada hedge transaction, di mana hedge itu lindung nilai adalah transaksi gabungan antara posisi yang sudah ada, misalnya piutang, utang, atau komoditas yang dimiliki dengan kontrak derivatif yang dirancang untuk mengelola resiko yang timbul dari posisi tersebut. Tujuannya itu mengurangi atau meniadakan resiko perubahan harga, suku bunga, atau nilai tukar. Perusahaan melakukan hedging untuk menjaga kestabilan. Yang pertama ada cash flow atau arus kas, yang kedua ada nilai pasar aset dan kewajiban, yang ketiga pendapatan atau laba bersih. Jenis-jenis derivatif untuk hedging yaitu yang pertama ada forward kontrak di mana perjanjian antar dua pihak untuk membeli atau menjual aset pada harga dan tanggal yang telah disepakati. Lalu yang kedua ada futures kontrak atau mirip forward tapi diperdagangkan di bursa efek atau standar jumlah mutu tanggal. Lalu ada option call or put, di mana memberikan hak bukan kewajiban untuk membeli, call atau menjual put aset pada harga tertentu, strike price. Lalu ada swap, di mana pertukaran arus kas secara berkala, misal bunga tetap ataupun bunga tetap menjadi bunga variabel. Lalu ada contohnya di mana ada kasus Grey Company itu menambang 2 juta pon tembaga per tahun dengan biaya tetap 2,4 juta dan variabel 0,80 per pound, biaya total 4 juta dan titik impas 2 per pound. Grey membuat kontrak forward untuk menjual tembaga ke Bro seharga 2,20 pound.
Dan ini harga pasarnya itu ada 2,40, 2,20, 2,00, 1,80. Lalu ada laba rugi tanpa hedge, lalu laba rugi forward, dan laba bersih dengan hedge. Jadi forward contract itu menghilangkan resiko fluktuasi harga dan menjadikan laba tetap 400.000, sehingga hedge itu 100% efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprilia Saputri dengan IPM Mahir 032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian 12.3 Foreign Exchange Concept and Definition. Jadi di sini aktivitas bisnis internasional perusahaan-perusahaan Amerika Serikat telah berkembang pesat. Nilai ekspor dan impor mencapai triliunan dolar. Dengan sebagian besar pendapatan perusahaan multinasional ini seperti The Coca-Cola ini dan Apple berasal dari operasi luar negeri. Nah, mata uang berperan sebagai standar nilai, alat tukar, dan satuan pengukuran untuk transaksi ekonomi. Nah, setiap transaksi harus diukur dalam suatu mata uang yang disebut dengan mata uang fungsional atau fungsional currency. Biasanya mata uang yang digunakan untuk mencatat measurement dan untuk penyelesaian transaksi atau denomination adalah sama. Namun, dalam transaksi antar negara, pembayaran dapat didenominasi dalam mata uang salah satu pihaknya saja. Misalnya, perusahaan Amerika Serikat menjual barang ke Inggris dapat menagih dalam dolar Amerika Serikat atau pound sterling. Tetapi masing-masing akan mencatatnya dalam mata uang fungsional mereka. Untuk mencatat transaksi lintas mata uang ini, perusahaan memerlukan exchange rate atau kurs valuta asing yang berfungsi mengonversi satuan mata uang asing ke dalam mata uang domestik. Selanjutnya yaitu direct and indirect quotation of exchange rate. Exchange rate adalah rasio antara satu unit satu mata uang dengan jumlah mata uang lainnya yang setara pada waktu tertentu. Nah, kurs ini dapat dinyatakan secara langsung atau yang dinamakan direct quotation, atau bisa juga indirect quotation atau tidak langsung. Dan direct quotation ini menunjukkan jumlah mata uang domestik per satu unit mata uang asing. Nah, indirect quotation ini menunjukkan jumlah mata uang asing per satu unit mata uang domestik. Nah, dari sudut pandang Amerika Serikat, direct quote ini menampilkan nilai dalam dolar, sedangkan indirect quote menampilkan nilai dalam mata uang asing. Nah, keduanya ini merupakan kebalikan satu sama yang lain. Selanjutnya yaitu floating, fixed, and multiple exchange rate. Nilai tukar bersifat floating atau mengambang, dan fixed atau tetap, dan multiple atau ganda. Nah, pada sistem floating rate ini kurs berfluktuasi mengikuti mekanisme pasar berdasarkan permintaan dan penawaran mata uang. Nah, faktor-faktor seperti inflasi, perbedaan suku bunga antar negara, neraca perdagangan, dan aktivitas spekulatif memengaruhi perubahan kurs tersebut. Nah, jika inflasi meningkat, daya beli mata uang itu menurun sehingga nilai melemah. Nah, sebaliknya jika ekspor suatu negara lebih tinggi daripada impornya atau surplus perdagangan, permintaan pendapatan mata uang tersebut meningkat dan menyebabkan penguatan. Sistem fixed exchange rate ini ditetapkan oleh pemerintah dan tidak berubah mengikuti pasar. Nah, pemerintah ini menentukan nilai resmi suatu mata uang ini terhadap mata uang lain. Sedangkan multiple exchange rate system, pemerintah dapat menetapkan kurs berbeda untuk jenis transaksi tertentu. Misalnya, kurs khusus untuk impor bahan pokok dan kurs berbeda untuk ekspor guna mencapai tujuan ekonomi tertentu. Selanjutnya yaitu spot, current, and historical exchange rate. Dalam akuntansi digunakan 3 jenis kurs utama, yaitu spot rate, current rate, and historical rate. Spot rate adalah kurs yang berlaku untuk pertukaran langsung, immediate delivery, antar mata uang. Sedangkan current rate adalah kurs yang digunakan pada tanggal neraca atau pada saat terjadi transaksi tersebut. Lalu historical rate adalah kurs yang berlaku pada tanggal transaksi terjadinya suatu transaksi atau peristiwa tertentu. Spot, current, dan historical rate ini dapat bersifat tetap ataupun mengambang tergantung pada kebijakan moneter negara yang bersangkutan. Dan spot rate di dalam negara
itu dengan kurs tetap hanya berubah jika pemerintah melakukan penyesuaian. Sedangkan pada kurs mengambang, nilai tukar dapat berubah setiap hari mengikuti kondisi pasarnya. Selanjutnya yaitu Foreign Exchange Quotation. Nah, bank-bank besar di Amerika Serikat ini menyediakan layanan transfer dan pertukaran valuta asing untuk mendukung perdagangan internasional. Misalnya pada 23 Maret 2016, kurs antar bank menunjukkan bahwa 1 yen setara dengan 1,4096 dolar, 1 dolar Kanada setara dengan 0,7574 dolar, 1 euro setara dengan 1,1167 dolar, 1 yen Jepang setara dengan 0,0089 dolar, dan 1 peso Meksiko setara dengan 0,0570 dolar. Selisih antara harga jual dan harga beli yang ditetapkan oleh bank merupakan keuntungan atau spread bagi bank tersebut. Sebagai contoh, bank dapat menjual pound sterling 1,42 dolar dan membelinya setara dengan 1,40 dolar, memperoleh keuntungan sebesar 0,02 per poundnya. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu konsep dan definisi mengenai valuta asing menjelaskan bagaimana nilai tukar berperan dalam pengukuran transaksi internasional. Nah, pemahaman tentang sistem kurs, bentuk kuotasi, serta perbedaan antara spot, current, dan historical rate penting bagi perusahaan yang beroperasi nilai negara. Dasar teori ini menjadi fondasi untuk pembahasan lebih lanjut mengenai akuntansi transaksi dan translasi laporan keuangan mata uang asing pada bagian berikutnya. Foreign currency transactions other than forward contracts. Foreign currency transactions are those denominated in a currency different from an entity's functional currency, which is the currency of its primary economic environment. Local transactions are measured and recorded in the country currency. For example, a British subsidiary records transactions in British pounds, but its financial statement must be translated into US dollars for consolidation with a US parent. And foreign transactions involve cross-border trade, such as imports and exports, but are only foreign currency transactions if the terms are stated in the foreign currency. Translation is necessary only when transactions are denominated in a foreign currency. FSP requirement current GAAP SC 830 applies only the foreign currency transaction and the foreign currency financial statement. GAAP stipulates the following requirements for foreign currency transaction other than derivatives at the date the transaction is recognized as assets, liability, revenue, expense, gain or loss arising from the transaction shall be measured and recorded in the functional currency of the recording entity by use of the exchange rate in the effect of at the date. At its balance sheet date, recorded balance that are denominated in a currency other than the functional currency of the recording entity shall be adjusted to reflect the currency exchange rate. Translation of the spot rates. Foreign currency transaction must be recorded by translating the transaction amount into US dollars using the spot rate on the transaction date. Every asset, liability, revenue, and expense rates to the transaction is converted to US dollars before recording. For instance, if a US company imports inventory on credit from a Canadian firm and the spot rate is a $0.7 per Canadian dollar, the company records the obligation based of this rate. The invoice for 10,000 Canadian dollars will recorded as $7,000, reflecting the exchange rate at the transaction date. The entry, if recorded normal, escape the foreign currency. For notation shows the account payable is in foreign currency. Inventory is valued in US dollars and not adjusted for exchange rate change.
if the payable is set when the spot rate is $0.69, the payment is recorded at the rate. An exchange gain or loss occurs when the statement amount differs from the record liability due to change in the exchange rate. For example, setting a $7,000 liability for 6.90 result of the 100 gain will already change to 0.72 will cause a 200 loss. For gain current transaction, record transaction only if denominated in a foreign currency. Transaction built in the US dollars do not need transaction. Balance sheet debt adjustment. Gains and loss on foreign currency transaction cannot be deferred until the foreign currency is converted into US dollars or until related receivable are collect or payables are sales. Instead, these amounts are adjusted to reflect currency exchange rates at the balance sheet date, and any exchange gains or loss that results from the adjustment are included in current year income. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natia Febrinta Agila Putri dan NPM H148. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pencatatan untuk transaksi jual beli yang menggunakan mata uang asing. Di sini tantangan utamanya yaitu perusahaan bisa beroperasi dan membuat laporan keuangan dalam dolar ataupun rupiah, tetapi mungkin membeli barang dari Jerman dalam euro ataupun menjual barang ke Jepang dalam bentuk yen. Kurs mata uang ini yang terus berubah setiap harinya. Menurut standar akuntansi itu ada 3 momen penting yang harus kita catat secara berbeda. Momen yang pertama adalah tanggal transaksi awal, yang kedua tanggal neraca atau akhir periode, dan yang terakhir tanggal penyelesaian. Nah, di sini yang pertama ada pencatatan di tanggal transaksi awal. Ini adalah langkah yang paling dasar saat transaksi pertama kali terjadi, baik itu membeli atau impor ataupun juga menjual atau ekspor. Perusahaan harus mencatatnya dalam mata uang fungsional di mana perusahaan tersebut berdiri, misalnya dolar. Bagaimana caranya? Cara yang bisa digunakan yaitu dengan menggunakan spot rate atau kurs yang berlaku pada hari itu juga. Contohnya, perusahaan membeli inventaris dari perusahaan Paris seharga 10.000 euro pada tanggal 1 Desember. Jika spot rate hari itu adalah $0,66 per euro, maka perusahaan akan mencatat debitnya sebesar yaitu inventaris sebesar 6.600 dan kredit berupa utang usaha sebesar 6.600. Sederhana, pada titik ini tidak ada laba atau rugi selisih kurs yang diakui. Perusahaan hanya melakukan konversi awal. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai poin kedua, yaitu penyesuaian di akhir periode atau tanggal neraca. Ini adalah bagian yang krusial. Jika utang atau piutang perusahaan dari transaksi tadi masih outstanding atau belum lunas, pada saat itu juga perusahaan menutup buku di akhir periode, misalnya tanggal 31 Desember, perusahaan wajib menyesuaikan nilai yang sebenarnya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara perusahaan harus menilai kembali utang atau piutang itu menggunakan kurs saat ini atau current rate atau spot rate pada tanggal neraca tersebut dibuat. Pasti akan ada perbedaan antara nilai yang dicatat awalnya dengan nilai yang baru. Perbedaan inilah yang diakui sebagai laba atau rugi selisih kurs atau exchange gain or loss dan langsung dimasukkan ke laba rugi periode berjalan. Kemudian ada contoh yang bisa diberikan, yaitu utang yang sebelumnya sebesar 10.000 euro pada tanggal 31 Desember, kurs euro ternyata turun atau dolarnya menguat menjadi 0,6055 dolar. Nilai utang tersebut yang diperoleh sekarang adalah 10.000 euro dikali dengan 0,655 dolar menghasilkan
sebesar $6.550. Padahal perusahaan mencatatnya $6.600. Artinya nilai utang perusahaan tersebut di mata dolar berkurang $50. Ini adalah sebuah keuntungan atau gain bagi perusahaan tersebut dan perusahaan mencatat penyesuaiannya. Sebaliknya, jika perusahaan mempunyai piutang atau perusahaan tersebut membayar atau menjual barang dan kursnya turun, itu artinya perusahaan tersebut akan menerima lebih sedikit dolar, maka itu akan menjadi kerugian atau loss. Selanjutnya membahas yang poin ketiga, yaitu pencatatan di tanggal penyelesaian. Hal ini adalah momen terakhir, yaitu ketika perusahaan benar-benar membayarkan utang atau menerima pembayaran piutang. Bisa dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu perusahaan tersebut akan mencatat kas yang keluar atau masuk berdasarkan spot rate pada hari pembayaran atau penyelesaian tersebut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu perusahaan membandingkan jumlah kas yang dibayarkan atau diterima dengan nilai tercatat atau carrying value utang piutang perusahaan, yaitu nilai yang telah disesuaikan di tanggal 31 Desember. Selisihnya akan menjadi laba atau rugi selisih kurs terakhir untuk transaksi tersebut. Contoh selanjutnya yang melanjutkan dari pembahasan tadi, yaitu perusahaan membayar utang sebesar 10.000 euro pada tanggal 30 Januari. Ternyata kurs euro pada hari itu dalam konversi dolar melemah, naik lagi menjadi 0,665 dolar. Jadi jumlah kas yang harus dikeluarkan yaitu 10.000 euro dikali dengan 0,665 dolar menghasilkan sebesar 6.650 dolar. Padahal nilai utang di buku yang tercatat pada tanggal 31 Desember hanya sebesar 6.550 dolar. Perusahaan harus membayar kurang lebih 100 dolar lebih banyak dari yang tercatat di buku perusahaan tersebut. Maka perusahaan juga harus mengakui kerugian atau loss sebesar 100 dolar pada periode ini. Jadi jika kita lihat totalnya, perusahaan tersebut untung 50 dolar di tahun 2016, tetapi mengalami kerugian juga sebesar 100 dolar di tahun 2017. Secara keseluruhan, perusahaan tersebut rugi 50 dolar atas transaksi tersebut. Kesimpulannya, yaitu ada 3 langkah penting dalam akuntansi mata uang asing. Yang pertama, pencatatan awal itu menggunakan spot rate di tanggal transaksi. Yang kedua, menyesuaikan di akhir periode atau neraca itu menggunakan spot rate di tanggal neraca, akui laba rugi ke dalam pendapatan. Dan poin yang ketiga, mencatat saat penyelesaian, menggunakan spot rate di tanggal penyelesaian, bandingkan dengan nilai tercatat terakhir untuk mengakui laba rugi final. Tujuan hari ini semua adalah untuk memastikan laporan keuangan perusahaan tersebut menyajikan nilai ekonomi yang paling akurat dari aset dan liabilitas moneter pada setiap pelaporan. Baik, sekian presentasi materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.